Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya peserta didik. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya ada dalawatan Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasan kita yang baru, yaitu bab ke-10. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan bernyanyi dan berdoa, dan tidak lupa akan firman Tuhan. Mari kita mengikuti pujian ini. Sama-sama yuk. Sedia bagiku, tidak ada sanggup di belakang segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya diberkati, untuk menyediakan, kami dilimpahi Tuhan atas sempurna anugerah Tuhan. Bersama-sama yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, yang di bawah. We are blessed beyond measure, Lord. Kasih setiamu nyata bagiku. Sebab alasanku cuma limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya kemana dilimpahi karena alasanku untuk menyatakan Yesus. Kami dilimpahi Tuhan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, oh yang menerima, yang percaya Tuhan, dia sanggup. Amin. Yes Lord. Atas sempurna boleh bertepuk tangan bersama. Kami diberkati Tuhan, yang percaya diberikan keberkatan. Sebab Allah sanggup, sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Semua dia percaya berkati Tuhan. Aku dilimpahi untuk menyediakan buat kita. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama semua jiwa. We are blessed beyond measure. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Saudara yang terkasih, kalau kita ingin melihat kemampuan kita di dalam setiap persoalan supaya kita bisa menjadi pemenang, jangan kita pernah lari daripada masalah, tetapi mari kita hadapi masalah itu bersama Yesus. Karena dalam firman berkata, kita cakap menanggung segala perkara dalam Tuhan, karena Tuhan memampukan kita. Roh Tuhan akan memampukan kita. Maka dengan itu, mari segala perkara-perkara hidup ini kita selesaikan bersama Yesus. Karena kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi jikalau kita undang Tuhan untuk berperkara di setiap persoalan, pasti kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan sudah memberkati kami, melawati kami, bahkan melindungi kami kemanapun kami pergi. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu supaya kami bisa mengikuti pembelajaran ini. Siapapun peserta, dimanapun mereka, mari Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau tarik mereka, khususnya peserta didik, untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini bab baru, yaitu bab 10, yaitu membangun perdamaian merajut toleransi. Bahan Alkitabnya Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, dan juga di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Hal ini dihimbau kepada khususnya peserta didik, dibacalah ya, dibaca. Jadi kenapa saya sampaikan ini dibaca? Supaya Anda bisa tertuntut untuk memahami pembelajaran ini, ya. Besar harapan saya peserta didik khususnya untuk membaca ayat referensi ini. Nah, kita masuk kepada kompetensi dasar. Nah, kenapa kita perlu membahas kompetensi dasar ini? Karena yang namanya dasar, supaya kita titik berangkatnya dari sini, supaya peserta didik atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini, kita tertuntut dan terarah kepada apa yang kita pelajari sesuai dengan hidup besarnya. Jadi inilah manfaat daripada adanya kompetensi dasar ini dipaparkan, supaya peserta didik atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini bisa memahami akan materi ini. Untuk hal ini nggak perlu saya bacakan karena ini menjadi dasar dalam setiap bab. Jadi yang perlu kita pahami adalah lanjutkan, yaitu indikatornya, yaitu di sini nanti juga kita akan membahas. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian dan fungsi agama, menjelaskan makna toleransi untuk perdamaian antar umat beragama, dan ini pun sudah kemarin kita bahas. Menemukan kesan Alkitab tentang perdamaian antar umat beragama, dan yang keempat adalah menyebutkan perwujudan perdamaian yang sesuai dengan konsep iman Kristen. Yang kelima adalah menganalisis berbagai kegiatan di sekolah masyarakat yang mencerminkan perdamaian antar umat beragama. Sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari sudah, ya, tetapi hal ini akan menjadi penugasan juga nantinya kepada peserta didik. Yang keenam adalah membuat rencana tentang perwujudan perdamaian antar umat beragama yang akan dilakukan. Dan ini pun sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan, cuma supaya lebih menekankan bahwa bagaimana kita mewujudkan perdamaian antar umat beragama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ditekankan kembali supaya peserta didik lebih memahaminya. Kita masuk kepada pendahuluannya. Kita tahu bahwa sebenarnya agama ini adalah suatu tonggak yang utama untuk memperdamaikan kemajemukan yang ada, khususnya kemajemukan agama ini. Namun kita lihat kesehariannya adalah justru masih bergejolak akan ketidakharmonisan umat beragama ini. Ada saja praduga dan ada saja yang membuat ketidakharmonisan khususnya di antara umat beragama ini. Ya, realitanya memang begitu. Karena ada yang kurang memahami sebenarnya realitas bahwa di negara kita ini ada 6 agama yang sudah disepakati atau sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Maka dengan adanya hadirnya bahwa
bangsa kita, bahwa bangsa kita sebenarnya harus harmonis satu sama lain di dalam kemajemukan masyarakat. Hal ini juga kita belajar untuk mengenai keadaan tersebut. Maka dengan ini khususnya belajar Kristen perlu dipahami ini supaya bisa menjadi agen-agen pembawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Bagaimana berajutnya akan perwujudan toleransi di tengah-tengah kehidupan umat beragama sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai kita. Itu pendahuluannya. Hal ini ada penugasan, yaitu yang pertama, peserta didik membuat video tentang bagaimana cara membangun toleransi hidup di tengah masyarakat, memberikan komentar tentang konflik yang terjadi di bangsa ini, terutama konflik beragama. Jadi divideokan bagaimana menurut Anda, pandangan Anda, ya. Jadi ini. Yang kedua adalah seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa peserta didik menganalisis atau menganalisa berbagai kegiatan di sekolah dan masyarakat yang mencerminkan perdamaian antar umat beragama. Dan kalau boleh pun ini nanti disatu paketkan aja dengan tugasan pertama. Jadi Anda buat video dan bagaimana Anda menganalisa berbagai kegiatan di sekolah. Jadi ini satu paket nomor 1 dengan 2 divideokan saja, ya, khususnya untuk peserta didik. Kita masuk ke bagian poin B. Agama adalah anugerah Allah. Ya, jelas sekali bahwa agama itu adalah anugerah. Agama pada dasarnya adalah respon manusia terhadap anugerah Tuhan. Iman kekristenan mengajarkan bahwa Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita dengan mengaruniakan keselamatan dan damai sejahtera melalui karya Yesus Kristus. Karena itu pun kita terpanggil untuk menghadirkan kesejahteraan bagi kita dalam kehidupan kita sesama, baik itu secara sesama kita, baik juga kepada umum yang tidak dengan suku, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi dengan sesama dan Tuhan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata a yang berarti tidak, dan gama yang berarti bercampur atau kacau. Jadi agama diartikan tidak kacau atau teratur. Maksudnya adalah di sini agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Ini jelas sekali di sini bahwa agama itu adalah tidak kacau. Kata agama dalam bahasa Inggris yaitu religion, yang berasal dari bahasa Latin religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya juga sama itu. Setiap orang yang berreligi atau beragama adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci. Karena itu, semboyan senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci. Ini sangat jelas sekali bahwa agama adalah anugerah, yang manakala di sini penekanannya adalah agama itu tidak kacau balau, atau orang yang beragama itu memiliki agama itu identik ada damai dengan keharmonisan, karena tidak kacau balau. Hal ini merupakan dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok meluk sendiri, sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan keberadaan pemeluk agama lain. Maka hal ini kita perlu lihat di sini ada dua bentuk konflik yang bersumber pada agama. Ini menurut salah satu pengamat, ya. Yang pertama itu adalah perbedaan doktrin
dan sikap mental yang memandang bahwa hanya agamanya yang dianutnya lah yang memiliki kebenaran atau claim of truth, sedangkan yang lain sesat atau setidaknya kurang sempurna. Itu yang menyebabkan terjadi konflik ya. Jadi kita bahas di sini. Yang kedua atau B, masalah mayoritas dan minoritas kelompok agama dalam suatu masyarakat yang pemeluk atau plural. Masalahnya mayoritas dan minoritas seringkali menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial. Maka menurut tokoh tersebut dikatakan adanya konflik dalam agama ini, yaitu yang pertama tadi doktrin, dan yang kedua adalah masalah mayoritas dan minoritas. Nah, ini terkadang sebenarnya memang ini fakta yang terjadi dalam kehidupan kita yang ada di bangsa ini. Namun bagi umat Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Dan ini maksudnya ada di buku terbitan 2009 halaman 34. Perdamaian yang dikehendaki adalah perdamaian yang otentik, yang dinamis, yang artinya perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. Itu menurut pemahaman Kristen di dalam keyakinan sebagai yang percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah ada kaitan secara perdamaian dan kebebasan, yang artinya perdamaian harus terpancar dalam kebebasan, bukan perdamaian yang dipaksakan dan justru melumpuhkan dan mematikan kebebasan. Jadi inilah yang menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita membuat perdamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita dalam bermasyarakat yang beraneka ragam. Perpaduan antara dua hal ini disebut tanggung jawab kebebasan beragama tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan apa saja, melainkan harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Salah satu tujuan tanggung jawab itu adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup bersama sebagai tugas dan tanggung jawab bersama sebagai umat beragama. Agama pada dasarnya tadi sudah jelas, yaitu menghadirkan damai dan kesejahteraan bagi hidup manusia. Dalam kekristenan, kita beriman kepada Allah karena karya pendamaiannya melalui Yesus Kristus yang seharusnya mendorong kita untuk terus-menerus membangun perdamaian dengan sesama kita. Dan Kristen harus sadar bahwa kita hubungan damai dengan Allah secara vertikal dibangun, maka pada saat yang sama seharusnya hubungan damai dengan sesama secara horizontal juga dikembangkan, jadi kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia, itu maksudnya. Pada dasarnya, ya, di sini agama pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi hidup manusia. Maka hal ini sudah jelas tadi kita paparkan bahwa memang agama itu tidak kacau karena di situ ada keteraturan, jadi ada harmonisan sebenarnya. Itu dasarnya tujuan daripada adanya agama ini. Ditekankan lagi di sini, orang Kristen harus sadar bahwa ketika hubungan damai dengan Allah secara vertikal dibangun, maka pada saat yang sama seharusnya hubungan damai dengan sesama haruslah terus-menerus dikembangkan. Dan memang selama masih kita hidup, ya demikian adanya. Kita masuk kepada poin C, perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis. Alkitab sangat penting dalam mengaplikasikan perdamaian antar agama. Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak awal penciptaan dunia, Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak awal
awal penciptaan dunia, Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Taman Firdaus merupakan taman yang asri bagi manusia, merupakan taman yang asri ya bagi manusia, di mana manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Mereka berdua dipanggil untuk saling mengasihi antar sesama dan mengasihi Tuhan sebagai sang penciptanya. Jadi artinya secara perspektif Alkitab dan teologisnya bahwa Tuhan merencanakan ya sejak awal penciptaan bahwa di sini sebenarnya sudah terjalin hubungan yang harmonis antara Adam dan Hawa, karena mereka adalah menjadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan untuk bertanggung jawab kepada segala ciptaan Tuhan. Dalam hal ini kita perlu lihat dalam Injil sinoptis atau sinoptik, yang artinya Matius, Markus, dan Lukas ini. Dalam hal ini ada kesamaan. Jadi peristiwa yang ada di Matius ada di Markus dan juga Lukas. Itu maksudnya. Ayat yang bersamaan ada kesamaannya. Dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus sering berbicara mengenai kerajaan Allah. Meskipun demikian, ia juga sering mengganti kerajaan dengan istilah kerajaan surga sampai 30 kali. Secara khusus Matius menyebutkan kata damai dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Jadi tentang kedamaian itu kita bisa lihat ya, khotbah Tuhan Yesus dalam Matius menyebut kata damai dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, Matius 5 ayat 9 ya. Jadi Tuhan mengungkapkan hal ini supaya kita bisa memberi kedamaian sebagai toleransi umat beragama. Dalam khotbah di bukit ya, kata damai berkaitan dengan solidaritas bersama kaum miskin, tindakan etis berlandaskan kasih Allah, dan pemahaman akan Allah yang sangat baik dan berbelas kasihan. Dalam kisah Injil pun kita menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali ya menyatakan kita menjadi pembawa damai, dan yang mana kita harus demikian ya, yang membawa damai karena kita adalah teman sekerja Allah yang berelasi manusia yang rusak dengan Allah dan relasi manusia yang sesama manusia. Artinya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita pun sebenarnya harus memiliki hubungan baik dengan sesama kita manusia, karena pada dasarnya kita sudah diberikan keteladanan dari Tuhan Yesus supaya kita mampu hidup bersolidaritas, khususnya toleransi dalam umat beragama. Dapat pula kita telusuri para pengikut Kristus pada perkembangan gereja awal memaknai kata damai dengan menghubungkan pada Tuhan Yesus sendiri. Salah satu tokoh penyebar kekristenan di Asia Kecil yang terkenal adalah Rasul Paulus, yang tulisan-tulisannya selalu menghubungkan hampir semua topik bahasa dengan pribadi Yesus yang adalah Kristus, termasuk pembahasannya tentang damai. Dalam suratnya yang jemaat Roma, Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengalami damai adalah mereka yang hidup di dalam Kristus. Nah, ini ajaran Rasul Paulus ya di Asia Kecil. Dan Anda boleh baca nanti di Roma pasal 2 ayat 10, Roma 3 ayat 17, ayat 25, dan Roma 5 ayat 1. Jadi sekali bahwa ajaran kekristenan itu selalu membicarakan dan bahkan ditekankan untuk kita membawa damai dan harus bisa hidup harmonis dengan orang lain. Jadi jelas sekali ajaran Tuhan bagi kita supaya kita bisa hidup rukun di tengah-tengah kehidupan majemuk ini. Maka hal ini juga ada penugasan atau kegiatan. Baca dan pahami teks dalam Mazmur 133 tadi ayat 1 dan sampai 3.
Di sini adalah sebutkan dua gambaran berkat yang terdapat dalam teks tersebut, ya, dan jelaskan maknanya. Jadi jelas sekali akan kegiatan ini bagi peserta didik. Mohon diindahkan. Dan hal ini kita sudahi pertemuan kita. Terima kasih, dan kita akan berjumpa untuk materi berikutnya. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perjumpaan ini. Kami sudah membahas bagian materi ini. Terima kasih, mampukan kami, sanggupkan kami Tuhan untuk memahami materi ini. Dan kami percaya Tuhan akan berikan roh kemampuan untuk memahami materi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.